Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup, dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula.